dirahmati Allah, dalam satu riwayat ketika Nabi Muhammad SAW hendak meninggal dunia, tentunya Nabi Muhammad sudah mengetahui, ada yang memberitahukan. Lalu dikisahkan itu, diceritakan itu kepada para sahabatnya di dalam masjid. Lalu setelah Nabi Muhammad menyampaikan bahwa tidak akan lama lagi umurnya, lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, setelah engkau meninggal dunia nanti akan kemana kami minta nasihat ya Rasulullah?" Apa kata Rasul? Taraktu lakum nasihaini. Aku tinggalkan kepadamu dua nasihat, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Nasihat yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran disebut sebagai nasihat? Al-Quran mukjizat. Al-Quran juga mukjizatnya merupakan nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Sering kita baca, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini merupakan nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Jadi yang pertama yang diungkapkan, tidak akan pernah rugi siapapun itu, yaitu orang yang beriman. Setelah dia beriman baru melakukan amal soleh. Di lain surat misalkan, di dalam surat lain yang merupakan nasihat, sebetulnya hampir semua, bahkan semua ayat itu merupakan nasihat buat kita semua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utu ilma darajat. Allah akan angkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Lagi-lagi yang pertama adalah amanu, baru orang yang berilmu. Beriman, baru kita bisa melakukan amal soleh ataupun kita bisa menuntut ilmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita tahu iblis adalah makhluk ciptaan Allah yang dahulunya dia sujud kepada Allah. Ribuan tahun dia sujud kepada Allah. Namun karena Allah menciptakan Nabi Adam, lalu mulai dia membangkang ketika minta sujud. Malaikat sujud, tetapi iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Karena iblis adalah amil fahuwa ghairu alim fahuwa ghairu amil. Dia mengetahui, dia alim, fahuwa ghairu amil, tapi tidak mau mengamalkan apa yang dia ketahui. Dan mudah-mudahan dengan adanya khatmil Quran ini, salah satu mengingatkan kita tak lain dan tidak bukan bahwa kita ini adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada surat lain misalkan mengenai bahwa Al-Quran itu merupakan nasihat. Misalkan di dalam surat ada tentang Al-Quran, misalkan awalam yaral ladzina nakafaru, apakah orang kafir itu tidak mengetahui innas sama, sesungguhnya langit, wal ardi, dan bumi, kana taratqam fafataqnahuma, yang dahulunya satu lalu dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah dulu mengetahui ada teori emanasi. Teori emanasi ini dari Plotinus. Teori emanasi ini adalah cahaya, memantulkan cahaya. Cahaya ini adalah dibaratkan Allah, dan cahaya ini yang pantulan itu merupakan bumi. Lalu ketika bumi itu padam, Tuhan pun jadi padam, Tuhan pun menjadi hancur. Dan ini bertentangan dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Sehingga banyak filosof muslim yang datang, yang meluruskan, bahkan ada yang berjudul tahafud apalah sifah, banyak lain mengenai hal itu. Jadi Al-Quran sekali lagi merupakan nasihat buat kita semua. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada misalkan di dalam surat lain yang sering
kita ucapkan, yang sering kita dengar, misalkan pada saat bulan suci Ramadan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Lagi-lagi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Supaya apa kita berpuasa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Adalah untuk supaya kita menjadi orang yang berizzu. Maksudnya orang yang bertakwa subhanahu wa ta'ala. Beruntung jadi nama orang takwa ini ya. Alhamdulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini nasihat yang pertama kata Rasulullah. Ketika sahabat bertanya, Nabi Muhammad mengatakan nasihat yang pertama adalah Al-Quran. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah Al-Maut, yaitu kematian. Kita tahu maut adalah salah satu rahasia Allah. Manusia satupun tidak ada yang pernah tahu kapan dia akan meninggal. Misalkan seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa meninggal itu misalkan berdasarkan huruf abjad, tentunya yang awalan A siap-siap, tidak akan lama lagi. B misalkan, atau akhirannya A sama, siap-siap nih insya Allah. Nah, ini merupakan salah satu nasihat Allah, yaitu adalah al-maut. Misalkan ketika orang meninggal dunia, lalu dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu mengikut ke kuburan, kita ikut menguburkan jenazah tersebut sampai pada akhirnya kita kembali lagi ke rumah. Itu semua merupakan nasihat yang kita perlu ambil. Alladzi khalaqal mauta, alladzi khalaqal mauta, Allah yang menjadikan mati, wal hayata, Allah yang menjadikan hidup. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Mati hidup Allah menjadikan, Allah menguji untuk apa? Untuk kita semua, untuk siapa yang paling baik amal yang dilakukan oleh kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya khatmul Quran ini salah satu amal fastabiqul khairat kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya rasa itu kultum dari saya. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh Pak Ketua atau Ustaz Hafiz yang lainnya. Demikian Ustaz yang perlu saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.